kayak ada apa lembaga pemerintahan yang ngatur mitologi, anjir keren juga sih. Selamat malam semuanya, balik lagi di Cinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Kali ini kita akan berdiskusi tengah malam ngobrolin tentang film Red One, filmnya The Rock, mediocre. Gue gak tahu nih, soalnya kayaknya banyak yang gak suka deh, gue liat di Letterboxd mah. Iya sih, gue ngeliat respon orang Indo kalau gak salah deh. Gue lupa di halaman mana, cuma pada bilang kayak gitu semua sih. The Rock, tapi gue, The Rock. Ya udah, acting mah The Rock mah udahlah, itu kayaknya salah satu review setiap film The Rock deh. Iya. Ya kan? Iya. The Rock menjadi The Rock, udah itu salah satu tuh untuk memenuhi kata-kata gitu. Tapi gue sendiri jujur Red One enjoy nih, gue suka gue. Gue sukanya sama ininya sih, mengeksplor mitologi. Iya, kayak ada, iya, kayak ada apa lembaga pemerintahan yang ngatur mitologi, anjir keren juga sih. Itu yang gue suka. Gue pikir ya udah model-model kayak violent yang main si ngebunuh, Santa Claus ngebunuh gitu. Maksudnya kayak emang lebih ke anak-anak kan. Iya, tapi maksud gue pikir hanya ya udah Santa Claus diculik, ya Santa Claus diculik gitu. Tapi bukan ada dunianya, bukan ada makhluk mitologinya. Gue pikir akan seperti itu. Tapi ternyata pas ada dunianya sendiri, wah itu gue bangun gue tuh. Suka gue. Seru sih. Dan beberapa komedi juga lucu sih. Lucu sih. Gue suka. Ada satu yang ini juga yang di drag juga tuh. Iya. Yang abis dari rumahnya Krampus. Iya. Aneh sih. Menurut gue di sini Chris Evans tampil bagus. Gue suka banget sih. Maksud gue, ya capek gak sih lu ngeliat Chris Evans dengan karakter Captain America tuh udah kayak anjir cool dan lain sebagainya gitu. Dan gue melihat dia kayak balik lagi ke apa sih waktu dia menangin Fantastic Four gitu kayak nyeleneh gitu. Ganteng emang gak bakal hilang gitu. Tapi jokes-jokesnya itu ternyata memang model kayak dia. Kalau Ryan Reynolds kita udah lihat dia sekarang udah pasti komedi gitu. Malah kalau dia main serius kita bingung tuh. Film ini menurut gue terlepas dari serunya gitu ya. Untuk film Natal 2 jam kelamaan sih. Tidur gue di beberapa part nih. Gue harus bilang gue tidur karena menurut gue konfliknya tidak besar, bukan gue nggak besar sih, tapi tidak sekuat itu untuk dibuat sampai 2 jam gitu. Akhirnya partnya ya ada beberapa yang dragging, yang waktu dia lawan Snowball, boneka salju, itu tidur gue tuh dikit tuh. Iya, bagus padahal itu. Berantemnya bagus sih, berantemnya bagus, cuma kayak abis itu gue nggak lama pas ceritanya lagi tidur lagi gue. Itu lumayan gue suka sih ketika part berantem sama Snowman, kan lucu juga. Iya itu. Di Krampus gue paling suka sih waktu pas tampar-tamparan tapi ya. Tapi pas sebelum dia masuk penjara gitu lumayan bosenin juga sih sebenarnya di situ. Jadi ada beberapa hal sih menurut gue yang kayaknya ceritanya harusnya bisa lebih cepat aja di package gitu ya. Iya benar sih. Harusnya untuk film apa ya? Sebenarnya kan pasti tujuannya film Natal tuh biar bisa ditonton tiap Natal kan. Iya. Tapi kalau 2 jam gitu males juga sih. Iya, betul. Dan menurut gue film ini pertama adalah, gue gak tahu ini salahnya atau tidak ya, terlalu cepat nayanginnya. November awal tuh terlalu cepat banget. Gue gak tahu sih. Kalau di Amerika gimana gue gak tahu. Natal tuh masih jauh is. Maksudnya di Amerika vibes-nya pasti udah dari November bro. Iya gak tahu. Iya mungkin ya. Juga. Mungkin ya kalau di Amerika udah dari November tuh udah Natal lah bawaannya. Tapi masih jauh menurut gue. Karena nanti di Desember akan ada beberapa film-film lainnya. Mungkin dia gak mau head to head juga. Iyalah. Yang film besar gitu. Red One, The Rock kayaknya ya udahlah ya, kita setidaknya gue The Rock tidak banyak komen lah karena ya seperti itu aja dengan actionnya dia. Itu kayak gue ngeliat kayak Deddy Corbuzier aja udah. Mau kocak sih dia jadi kecil aja. Oh iya dulu ya. Allah. Lucunya ngeliat orang kerja jadi kecil gitu. Dia tuh elf juga sebenarnya, elf kan dia. ELV. Gue tuh bukan elf gitu. Itu lucu. Emang sebenarnya dia kecil kan, tapi dia pakai power untuk besar kan. Kocak banget aja. Dan message-nya sebenarnya bagus, gue suka is. Dia mau pensiun gitu. Karakter ini ya The Rock-nya ya. Dibikin menarik lah. Nggak cuma kan bisa aja tuh orang kalau malas bikin ya The Rock ada aja sebagai agent, tapi di sini dibikin background-nya dia udah nggak bisa ngelihat manusia ke sisi anak-anaknya, semua udah jahat semua deh orang-orang. Itu keren sih karena reflect ke dunia nyata juga kan. Orang-orang udah kayak bangsat semua. Itu masuk akal. Kayak menurut gue The Rock di era-eranya sekarang, gue bukan pengen ngeliat sih, tapi kayaknya cocok dan akan lebih bagus dan akan lebih seru kalau dia meranin sebuah film model kayak Tooth Fairy lagi yang berhubungannya sama anak kecil. Suka sih gue kayaknya dibanding yang udah action kayak gini tuh kayaknya lebih komedi
jagain anak atau apa tuh kayaknya lebih cocok deh sama The Rock deh sekarang deh. Cuma tahu marketnya masih ada bang ya, karena film kayak gitu gue nggak tahu apa yang terakhir keluar. Iya sih, lu tuh kayak Tooth Fairy gokil banget ya. Terus ada apa si Vin Diesel yang jagain bayi. Anjir, lupa gue. Jackie Chan juga pernah. Arnold juga pernah. Iya, nah itu. Jadi kayak menurut gua film-film gitu cocok tuh kalau yang The Rock yang mainin. The Rock, terus Mark Wahlberg tuh. Itu dia cocok tuh. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua coba lah. Atau mungkin kalau dia mau gambling, mencoba untuk main film romance. Romance kita lihat seperti apa gitu. Tapi komedi oke lah. Ya udah menurut gue dia udah megang lah. Gitu. Megang, cuma sayangnya menurut gue ketika udah The Rock yang main pasti orang udah kebakar apalagi mediocre nih gini-gini aja nih gitu. Tapi itu bisa dibilang memang pastinya bukan film yang Oscar worthy ya. Iya. Cuma guilty pleasure. Iya. Film-film guilty pleasure karena dinikmati bisa dan actionnya bagus juga beberapa, terus lucu juga, menghibur lah bisa meskipun nggak keren-keren banget gitu dari cerita dari apa segala macam. Kayak lu lagi bingung mau nonton apa, lu mau sambil kerja apa, setel aja udah. Itu film tontonan TV kabel. Iya bener. Yang kita suka nonton random. Iya bener. Mungkin itu salah satu yang ngebuat dia jadi salah satu aktor termahal di dunia kali ya. Karena filmnya bener-bener mencakup general gitu. Kayak ketika lu mau buat film yang udah pasti untung deh. Gitu. Pasti untung deh nih. Kecil sampai orang dewasa nonton. Udah pasti untung gitu. Lu nggak usah mikirin IMDb, Rotten, deh yang penting untung gitu. Rampage itu bagus, gue suka, gue nonton Rampage gitu. Oke lah, The Rock memang gue kalau ngeliat dia udah skeptis aja sih karena paling kalau udah dikawinin waktu itu siapa sih? Red Notice ya. Aduh itu kurang suka banget gue. Red Notice. Itu siapa ya yang main? Red Notice kayaknya si The Rock, Ryan Reynolds sama si Gal Gadot ya. Oh iya, anjir. Iya, itu biasa juga premisnya kayak gitu juga. Kayak aduh ya udah gitu aja gitu. Cuma Red One menurut gua fresh sih. Lumayan oke sih ya. Iya, lumayan oke. Suka film gua. Natal yang cukup oke lah. Iya, adventure-nya dapat gitu ya, petualangannya gitu. Gue suka endingnya sih. Iya. Yang reveal-nya posisi si Santanya bro, anjay, keren juga. Suka tuh gua. Krampus ada juga dan sebagainya. CG juga cukup bagus ya. Iya. Bagus banget, keren banget gitu. Dunianya dieksplor dan luas banget dan megah gitu. Jadi segitu guys untuk diskusi kita ngomongin tentang Red One, gokil. Kalau buat kalian yang belum nonton, mungkin akan ada secepatnya di TV kabel kayaknya. Apa dia ngincer mungkin dia biar pas Natal tuh udah tayang di TV kabel. Jadi ya udah di bioskop dulu gitu. Jadi bro. Jadi segitu aja lah untuk diskusi kita tentang Red One. Buat kalian yang udah nonton tulis saja review di kolom komentar dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.